Tesla, Apple, mereka lebih milih di Vietnam daripada di Indonesia. Di sana nggak ada Noel. Apa? Nggak ada Noel. Ada Bahlil gitu nggak ada ya. Tahun-tahun sebelumnya itu penjual jauh menurun. takjil juga gitu. Kenapa? Menurun. Mungkin yang puasa berkurang. Kalau penjual takjil dari daerah gua menurun tuh tadinya ibunya jualan, sekarang anaknya jualan juga. Menurun. Jadi kerja, iya. Berarti itu oligarki. Oligarki takjil. Tom Lembong sekarang ngomong, dia ditersangkakan karena impor gula. Tapi kan menteri yang impor gula bukan cuma gua doang. Ada 5. Katanya. Ada 5 dan lebih banyak lagi. Dan dia melaksanakan perintah. Makin nggak percaya. Kita pernah ngebahas ada seniman-seniman kita, sinias kita yang nggak percaya soal pembangunan kebudayaan kita. Ini yang kita kritisi kebijakannya, biar kelihatan normatif. Selain itu katanya ekonom juga ada rasa-rasa mulai nggak percaya nih kok. Lo bayangin nih sekarang tuh mau ada airline ya, perusahaan penerbangan namanya Indonesia Airlines. Indonesian Airlines. Kantornya di Singapura. Singaparna. Singapura. Kenapa nggak Singapura Airlines udah ada ya? Iya, sudah ada. Ini namanya Indonesian Airlines. Punya siapa? Katanya punya orang Aceh, tapi kantor pusatnya di Singapura. Itu karena? Ya gue nggak tahu, mungkin ini kan gambaran ya. Keren atau apa? Kita ini cuma cocok jadi market, jadi pasar. Tapi kalau lo bikin usaha di Indonesia ribet. Berarti ada sesuatu yang bikin orang-orang itu kayak khawatir untuk buka usaha investasi di Indonesia. Kepastian hukum, ya kan? Kemudian preman, jatah ini itu. Ini terkonfirmasi. Jadi kakak gue kan bikin warung, ya nggak jauh, tapi ini di Jawa Timur ya. Dia bikin warung, belum buka warung tuh, baru direnov, tuh datang ormas 2, minta jatah. Itu belum buka. Kata ditanya, ada apa Pak? Wah, kalau buka warung di sini harus setoran sama kita. Duh, ini belum buka nih. Ini baru renov Pak, masih seminggu lagi, bayarnya sekarang. Ya udah drop duluan, baru mau buka usaha, masuk akal ini level besarnya ya. Ya itu level besarnya gitu, makanya kemudian perusahaan tekstil ada yang tutup PHK. Ya kan, banyak tutup PHK, 10.000 karyawan. Udah capek, kepastian hukum nggak ada. Padahal kan sebelumnya ada seorang wakil menteri yang mengatakan kalau kepastian mundurnya nggak bisa dipercaya. Tapi kepastian hukum, kepastian mundurnya nggak bisa dipercaya. Dia bilang akan mundur kan dari jabatannya. Dia justru ngomong gitu khawatir. Sekarang dia takut di PHK. Ngomong gitu. Ini seorang wakil menteri ya. Kan dia punya solusi. Akan dicarikan kerja di pabrik tekstil lain. Pabrik tekstil lain juga nunggu tutup kan. Salah dia. Kawan kita itu satu itu. Tapi kan memang belum loh. Ekonom banyak yang nggak kemarin percaya. tuh soal Danantara. Danantara di launching. Tiba-tiba ada kasus Pertamina yang menjadi salah satu tulang punggung Danantara kan Pertamina, betul. Pertaminanya ada kasus. Sekarang ntar lagi PLN katanya. Iya. Itu mereka berarti mengoplos listrik. Enggak dong. Enggak gitu dong. Gimana caranya ngoplos listrik? Gitu. Listrik pasif malah. Enggak, bukan gitu dong. Mungkin ya ini kan sebelum jadi listrik kan jadi batu bara. Nah, batu baranya dioplos sama tebu kayak. Enggak, mereka mungkin bikin listriknya itu pakai penggaris segini-gini itu loh. Jadi selain ada batu bara yang emang ekstraktif dan mengotori lingkungan itu pakai, jadi semua pegawai PLN tuh komisarisnya pakai penggaris segini. Ada yang mengganti itu tuh nada dering listrik habis kurang pulsa itu loh. Betul. Emang diganti. Mungkin diganti apa gitu. Jadi korup. Para ekonom, pelaku usaha ada tingkat kepercayaan drastis. Oh iya, Morgan Stanley. Karena jadi apa? Jadi minyak, jadi BBM dioplos di Pertamina. Iya kan? Jadi minyak goreng dioplos. Dikurangi beban, ya kan? Beratnya. Jadi listrik, nggak tahu kasusnya apa. Sekarang minyak goreng harusnya dijual 1 liter cuma 0,75 liter. 750 mili. 0,75. Tapi tulisannya 1L. 1L. Kan yang bener kan 2XL ya. Itu kan motivasi ukurannya. Iya, jadi ukuran kaos kan. Iya. Ini ya gimana dong? Sekelas pabrik yang menjual hajat hidup ibu-ibu aja nggak jujur gitu. Iya, sekarang kemarin besok nih pabrik Sanken tutup, katanya juga ada bermasalah. Tutup. Yamaha musik tutup. Kita udah nggak, mungkin musisi banyak. Tapi akhirnya kita cuma impor aja kan alat-alat musiknya. Atau ya mau musik mau bikin motor juga.
Sudah ada. Udah ada ya. Sudah khusus. ada. Ya mama jadi. Kepercayaan dunia bisnis turun Sangat menurun. drastis. Nah ini berapa kali saya lewat pasar Tanah Abang. Kita kan biasa Tanah Abang menjelang bulan Ramadan menjelang Lebaran. Penuh ya. Ini macet, tapi macet karena pembangunan jalan di tengah-tengah itu. Oh mungkin Bukan karena orang belanja. Siasat, bukan orang belanja. Banyak teman-teman yang di situ tuh mengeluh. Ya, memang penjualan menurun. Sempat bertanya, apa karena jadi penjual pembelian online? Enggak juga. Jadi memang jauh menurun permintaannya sebelumnya ya? dibanding berapa tahun-tahun sebelumnya itu Penjual jauh menurun. takjil juga gitu. Kenapa? Menurun. Mungkin yang puasa berkurang. Oh, kalau penjual tajin dari daerah gua menurun tuh tadinya ibunya jualan sekarang anaknya jualan juga kan? Menurun. Ini kerja, iya. Berarti itu oligarki. Oligarki tajil. Ini artinya memang dunia bisnis sama juga kemarin kita ngomongin soal teman-teman kita di Sineas, di budayawan yang sudah mulai turun, dunia bisnis juga ternyata lebih parah ya. Oh iya, Ya, parah. Bener nggak kok ada yang bilang Danantara itu dibentuk karena pemerintah capek nungguin yang mau invest dari luar Iya, ke kan Indonesia. targetnya tuh mau leverage ya, artinya memberdayakan aset. Jadi kalau lo ada aset lo dijadikan buat agunan utang lah. Ya. Itu kan targetnya gitu. Kan ini 14.000 triliun total asetnya. Gue nggak tahu berapa yang bisa di leverage nanti ya. Nah, kalau seandainya orang nggak percaya untuk pembangunan bisnis di Indonesia, gimana orang mau bisa invest? Iya. Jadi dia akhirnya makan dagangan sendiri, dia invest Ya, ke BUMN. makanya ujung-ujungnya kan akhirnya manggil itu kemarin lo konglomerat itu. Iya, loh. Ayo dong, lo jangan nyimpen Puterin duit duit lo lo di lah, luar, gitu. masukin lah ke sini. Dan akibatnya apa? Pemerintah mohon-mohon lah. Oh, kita nggak dipanggil butiknya? Iya, kita kan kurang dikit. Mereka 9 naga, kita 9 cacing. Ini artinya kan dunia usaha bukan cuma pengusaha dalam negeri doang ya, luar negeri dan Iya, investasi ke sini kan karena kemudian orang memilih ke negara-negara yang mungkin lebih ada kepastian hukum. Yap. Seperti Vietnam. Kayak kita akhirnya tahu Tesla, Apple, mereka lebih milih di Vietnam daripada di Indonesia. di sana nggak ada Noel. Apa? Nggak ada Noel. Ada Bahlil gitu nggak ada ya. Nggak ada sih, nggak ada juga yang potongannya jelek ya Raja Juli. Potongan rambutnya jelek. Potongan rambut. Tapi maaf, Ini Raja Juli ya. ini kan jadi buruk kok. Kenapa? Potongan rambutnya? Bukan. Bukan. Bukannya. Iya ini kan presiden buruk ini. Ini bagaimana bisa 8%? Iya, ada yang bilang bahwa enggak, Vietnam itu katanya Indonesia tingkat korupsinya tinggi, Vietnam tingkat korupsinya rendah. Enggak, Vietnam tingkat korupsinya masih tinggi juga sebetulnya. Tapi kenapa orang masih mau berinvestasi di sana? Karena mungkin korupsi dianggap penjahat di sana. Ya, jadi mulai kepastian hukum dan hukuman untuk para koruptor ini jelas ya. Jelas di sini. Kalau di sini kan sempat ya korupsi dianggap sebagai teman ya karena suruh datang, suruh bisikin. Ya, gitu. dan tebang pilih kan di sini. Tebang pilih gitu. Selain Lu bayangin loh, ada korupsi besar-besaran 193 triliun gitu loh. Malam-malam ada rapat menteri sama pihak keamanan. Besok pagi, menteri itu nggak terlibat. Ya. Kan proses dulu distrust dong. Nah itu. Iya, membuat orang jadi waduh. Proses dulu dong. Tidak terlibat itu ya nanti di pengadilan kan. Iya gitu. nanti di pengadilan. Jangan kemudian tiba-tiba langsung konfirmasi nggak terlibat seolah-olah jadi kayak jubir gitu loh. Iya. Ini kan juga distrust. Kan seharusnya kalau namanya aparat hukum itu ya curiga di depan dulu kan. Ya kayak misalnya tapi tetap praduga tak bersalah. ya, Pak Tom Lembong sekarang ngomong, oke, dia ditersangkakan karena impor gula. Tapi kan menteri yang impor gula bukan cuma gua doang. Ada 5. Ada 5 dan lebih banyak lagi. Dan dia melaksanakan perintah Dan semua Presiden, menteri kan? kecuali Pak Tom Lembong itu masuk ke pemerintahan yang sekarang. Apa karena nggak masuk ke pemerintahan? Gitu loh, kan jadi aneh. Ini yang jumlah impornya paling sedikit, kemudian jadi kena masalah. Ini soal kasus tadi ya, impor gula. tebang pilih tadi. Soal tidak ada kepastian hukum. Soal bagaimana pemerintah ini tidak sayang kepada pengusaha. Iya kan? Dengan tidak menertibkan orang-orang yang bersalah sesuai dengan kesalahannya. Kan gitu kan? Pengusaha kan ya gimana? Kayak kasus misalnya Sritek. Ini gimana sebenarnya? Pemerintah itu gelagapan menghandle ini sehingga sekarang belum dapat yang namanya santunan, apalagi tuh belum dapat THR belum dapat hak-hak dia. Iya kan, ini kan berarti pemerintah gagap. Kalau ada peristiwa seperti itu lagi, pengusaha-pengusaha yang mau masuk gimana dong? Ya, lu bayangin sekarang misalnya pengusaha di
online lah, ojek online gitu kan, ada operatornya kan. Tiba-tiba pemerintah menyuruhkan untuk THR kan? kasih THR. Loh kan mereka pasti punya planning dong. Iya, dan nggak segampang itu juga. Jangan tiba-tiba gini, ini kan pasti mengganggu cash flow 20% loh. Kali berapa juta ojol. Jadi ada selain ketidakpastian hukum tadi, ketidakpastian kebijakan juga kan? Iya kan, ini kan katakanlah perusahaan ojek online lah ya, kan mereka pasti punya planning, financial planning gitu ya, ngasih THR gimana-gimana. Lah kalau tiba-tiba di ujung yang belum direncanakan sebagai pengeluaran, udah diharuskan oleh presiden oleh yang ngomong. Iya. Gue cari begini gue nggak jadi gue buka cilok. Nah, karena cilok perlu kepastian. Parah lu, ada undang-undang tiba-tiba mau lagi jalan ada revisi undang-undang cilok. Iya, nggak boleh bulat lagi. Nggak boleh. Ya, harus kalau kotak. Makan dulu. Susah. Udah maghrib. Udah maghrib ya? Udah azan ya? Selamat berbuka puasa. Kok dia nggak ajan sih?